Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wal ashab. Sallallahu salaman tarfahu bihima bainana wa bainal hijab wa tudkhiluna bihima min awsa'i bab wa tasqiyana bihima biyadi syarifati a'zamul kuusi min ahli syarab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi wa qulubahum bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وقرابته وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وجميع أهل بيت النبي وأصحاب النبي وتابعين وتابع التابعين وجميع علماء ما شاء الله مغربها وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين الكوشيني وكذلك الشيخ محمد النووي البغدادي والحبيب شيخ الأطاس وكيدي منصورة وكيدي مرخو الله وحجر نخو الله وكيدي منير وكيدي موجر الله ويسب الله وأستاذ أحمد دحلان وأستاذ تحيي وأصول مفرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. As-saimin wa saimat, para pemirsa yang berbahagia, pada hari kedua di bulan Ramadan ini kita akan melanjutkan pengajian Rohah Ramadaniyah. Rohah Ramadaniyah ini berisikan motivasi keimanan, bahwasanya yang Al-Faqir bawakan adalah kitab Manzumah Syu'abil Iman, yaitu nadoman cabang iman. Kemarin alhamdulillah kita udah bahas tentang peningkatan kualitas keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah, dan juga kita bahas keutamaan 77 cabang iman sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada' anit tariq wal haya'u minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul muhadditsun. Itu kita udah bahas alhamdulillah. Nah, sekarang kita bahas beberapa bait. Bait tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutubi wal anbiya wa biyaumi yafnal alamu. Amin, berimanlah engkau, birabbika, kepada Tuhanmu, wal malaiki, dan juga kepada para malaikatnya Allah, wal kutubi, dan juga kepada kitab-kitab Allah, plus suhufnya kita harus imanin, wal anbiya, dan juga para nabi dan para rasul harus kita imanin, wa biyaumi, dan juga iman kepada suatu hari, yafnal alamu, hancurnya alam semesta. Di sini ada 5 pembahasan dalam satu bait. Nah, pembahasan ini adalah membahas 5 rukun iman, sekaligus 5 cabang iman. Nah, yang kita ketahui bahwasanya yang kita bahas adalah 5 cabang iman plus juga 5 rukun iman. Nah, apa saja yang kita bahas? Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa, la syarikalah. Dan Allah itu tidak bisa disekutukan oleh apapun, oleh siapapun. Karena di dalam sifat Allah itu apa? Al-Wahid. Apa itu Wahid? Esa. Jika kalau disebut satu, satu itu pasti ada juznya. Satu tapi ada juznya. Contoh, ini adalah parfum. Parfum ini berapa? Satu. Tetapi kalau dibuka, jadi berapa? Jadi dua. Dikembalikan lagi, jadi apa? Satu. Allahu wahidun la juz'un lah. Allah itu esa. Mau disebut satu ya. Tapi apa? La juz'un lah. Apa itu? Tidak ada pembagian baginya. Allah itu tetap esa satu. Gak ada pembagian dan sebagainya. Murni itu. La syarikalah. Fardun la mitlalah. Samad. La nadalah. Azaliyun qaimun abadiyun daimul awal liwujudi. Wala akhir. Nah. Allah itu adalah apa? Sendiri. Allah itu sendiri. Nah, tak perlu ditemani oleh siapapun dan oleh apapun. Itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Allah juga bisa disebut apa? Qadim. Allah itu juga disebut apa? Qadim. Apa itu qadim? Allah itu terdahulu. Tapi ingat, terdahulunya Allah la bidayatan wala nihayah. Allah itu tidak ada apa? Tidak ada permulaan. Tidak seperti kita. Kita ada awalnya dan juga kita ada akhirnya. Allah tidak ada awalnya dan juga tidak ada apa? Akhirnya. Dan juga Allah itu al-awwal. Ya, Allah itu memang awal. Tapi awalnya Allah bagaimana? Qabla kulli syai'in bila bidayah. Sebelum segala sesuatu, sebelum semua sesuatu tersebut, la bidayah. Allah itu gak ada permulaannya. Allah juga bisa disebut al-akhir. Apa itu akhir? Ba'da kulli syai' la nihayah. Setelah setiap sesuatu tidak ada akhirnya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah itu ada dua macam. Kita beriman kepada Allah ada dua macam. Satu, iman kepada Allah apa? Bil mujmal. Dengan apa? Global. Gimana kita cara beriman kepada Allah secara global? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Lihat ciptaannya. Itu apa? Iman kepada Allah secara apa? Mujmal. Al-imanu billah bil mujmal. Iman kepada Allah secara apa? Mujmal, secara global. Apa itu? Allahu khaliqun kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Nah, kita bayangkan. Lihat keindahan ini hasil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan permukaan bumi ini. Allah menciptakan langit itu sangat indah. Allah juga bisa menciptakan tanpa proses. Tapi Allah mengajarkan kepada kita agar selalu kita berproses. Allah bisa menciptakan tanpa proses, bisa. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menginginkan sesuatu, khalas, ucapkan kun fayakun, jadilah, jadi dah. Tapi ingat, Allah juga mengajarkan kepada kita, mendidik kita. Kita ingin mempunyai sesuatu harus apa? Dengan proses. Pengen punya uang? Dengan proses ikhtiar. Dengan anu dan sebagainya, kita harus berproses. Nah itu, kita memperkuat keimanan kita kepada Allah ini amat kental. Kemudian Allah juga memberikan rezeki. Allah juga memberi rezeki kepada kita.
Dan juga di dalam iman kepada Allah, semuanya dikumpulkan dengan satu kalimat. Apa? Kalimat La ilaha illallah. Nah ini cabang iman yang paling afdal. Apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang dimaksud apa? Iman kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, amin bi rabbika. Kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, iman kepada Allah yang kedua, kategori yang kedua apa? Al-imanu billah bitafsil. Apa itu iman kepada Allah secara tafsil? Kita iman kepada Allah secara terperinci. Itu diantaranya apa? Ada tiga kategori sifat Allah. Satu, sifat wajibnya. Kedua, sifat mustahilnya. Yang ketiga apa? Sifat jaiznya. Nah itu membahas tentang kesempurnaan Allah. Iman kepada Allah dengan apa? Secara rinci. Allah itu memang paling sempurna daripada yang lainnya. Sifat wajib Allah mulai dari wujud. Apa wujudnya Allah? Ya adanya Allah. Allah itu ada. La bidayatan. Tidak ada permulaannya juga. Allah mustahil punya sifat adam. Apa itu adam? Tidak ada. Sebelum makhluk ini semua diciptakan Allah. Sebelum, gak ada pokoknya. Tapi Allah sudah ada. Allah sudah ada. Jangan sampai menanyakan bagaimana Allah itu berasal. Asal usul Allah itu bagaimana? Maka tidak perlu dijawab. Jangan sekali-kali menanyakan seputar Allah. Kaifa, Allah ini bagaimana duduknya? Allah ini bagaimana diciptakannya? Jangan seperti itu. Nah, di dalam diri kita tafakkurkan apa? Ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah. Apa itu? Renungilah ciptaan Allah. Ciptaan Allah ini banyak banget. Dan juga renungi diri kita ini sebagai ciptaan Allah. Kita renungi. Di kita ini kayak gini gitu kan. Ini hasil ciptaan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan sebagainya. Kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Tafakuri rezekinya. Alhamdulillah Allah ngasih rezeki. Alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian hujan juga harus kita tafakuri dan sebagainya. Maksudnya apa? Semua ciptaan Allah kita tafakuri saja. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Dan jangan sekali-kali kita merenungkan apa? Zatnya Allah. Zatnya Allah gak perlu di apa? Gak perlu di renungkan. Sudah, yakfi. Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, sifat Allahnya itu secara rinci. Ada 20 sifat wajibnya dari wujud sampai mutakalliman. Ada juga sifat mustahilnya dari Adam sampai apa? Abkam. Nah, itu sifat mustahil, sifat wajibnya 20, sifat mustahilnya 20. Dan juga sifat jaiznya hanya satu. Apa? Fi'lu mungkinin au tarkuhu. Allah melakukan sesuatu ataupun juga tidak melakukan sesuatu, itu urusan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita imani. Nah kemudian iman kepada Allah secara terperinci selain sifatnya Allah, ada juga af'alullah. Dan juga apa? Af'alullah. Apa itu af'alullah? Pekerjaannya Allah atau perbuatannya Allah. Apa yang Allah lakukan, itulah beliau. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-mutakabbir, wajar. Allah mensifati zatnya dengan sifat yang 20. Kemudian apa lagi? Mensifati dengan asma'ul husna. Itu wajar bagi Allah.
Makanya ada Allah yang kita bisa ikutin, Rahman kasih sayangnya, Rahimnya. Ada juga yang nggak boleh, yang kita tiru, nggak boleh. Apa? At-takabbur, sombong. At-takabbur ridha Allah. Sombong itu adalah ridanya Allah, ciri khasnya Allah. Allah takabur wajar. Allah takabur wajar. Allah pemaksa wajar. Kita umpamanya udah waktunya mati, kita gak mau, Allah Al-Jabbar paksa, udah kelas. Dan bukan maksa juga gitu kan, Allah juga udah menentukan ente harus mati tanggal sekian. Ente emang harus mati tanggal sekian, ente harus sekian dan sekian dan sebagainya. Ente harus ini, harus ini. Apakah kita harus ini? Ya, harus ikhtiar. Untuk apa? Menelisik dan sebagainya. Tapi tawakal pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, af'allah ini pekerjaannya Allah, perbuatannya Allah ada dua. Af'alullah itu ada dua. Satu apa? Af'alullahi muddar. Apa itu af'alullahi muddar? Pekerjaan Allah yang tidak ada kaitannya dengan makhluk, yang tidak ada campur tangan dengan makhluk. Contoh kayak kematian. Kayak kematian lah contoh. Itulah af'alullah muddar. Gak bisa kita pungkiri. Gak bisa kita pungkiri. Apakah kita boleh berikhtiar minta panjang umur kepada Allah? Boleh, gak apa-apa, no problem. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umurku. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta kepada Allah untuk panjang umur. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al hayati khairan li. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini terbaik untukku. Waj'al mamati khairan li. Dan jadikan kematianku sebagai yang terbaik untukku. Itu Nabi simple. Nabi Muhammad SAW simple kalau kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al hayati khairan li. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini yang terbaik bagiku, yang terbaik untukku. Waj'al mamati khairan li. Dan jadikanlah matiku, wafatku, meninggalku, yaitu terbaik untukku. Yang penting Nabi Muhammad SAW meminta doa kepada Allah agar hidupnya yang terbaik. Dan juga mati pun juga terbaik. Apa hidupnya terbaik? Hidupnya berkualitas. Hidupnya apa? Berkualitas. Dan selalu apa? Menanamkan amal soleh. Dan jadi juga matinya juga menjadi yang terbaik. Minta sama Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Baik di dalam pentupannya. Baik. Nah, itu subhanallah, luar biasa. Nah, di dalam beriman kepada Allah juga kayak gitu. Af'allah muddar. Apa? Af'allah muddar apa? Kesimpulannya, pekerjaan Allah yang tidak ada campur tangan dengan apa? Makhluk. Kayak kematian. Kayak apa? Seperti apa? Kematian. Dan juga perjodohan dan sebagainya. Jodoh itu memang rahasia Allah. Apakah kita wajib ikhtiar? Ya. Kalau kata Allah, ente serganya sama ente, sama dia, ya udah kelas. Nah, maupun dan juga af'al mudhar yang lainnya, masya Allah, itu luar biasa. Dan juga af'alullah yang kedua adalah apa? Perbuatannya Allah, pekerjaan Allah. Yang kedua adalah af'alullah mukhtar. Apa af'alullah mukhtar? Perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bisa dicampur, ikut campur dengan makhluknya, yang bisa diikut sertakan dengan makhluk, yang ada keterkaitan dengan makhluk. Contohnya apa? Kayak rezeki.
Allah umpamanya menentukan bahwa dia ini miskin. Allah menentukan seseorang ini apa? Miskin. Tapi dia berusaha. Tapi dia apa? Berusaha agar menjadi orang yang berkecukupan dalam kehidupannya. Maka dengan sungguh-sungguh tersebut Allah rubah asalnya apa? Allah menentukan miskin jadi apa? Kaya dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, seseorang, kecuali merubahnya dengan sendirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak bakal merubah nasib seseorang tersebut. Ente diem baik, Allah gak bakal rubah. Gak bakal rubahin ente, gak bakal. Tapi dengan kesungguhan kita ingin bangkit dari apa? Keterpurukan kita. Kita usaha dan sebagainya. Dengan cara kita sendiri, Allah akan mempermudah apa dalam perubahan tersebut. Walaupun orang lain menganggap lah ente gak bakal kayak gini deh. Tapi kita optimis kepada Allah. Tanamkan rasa optimis kepada Allah. Insya Allah, Allah akan kabulkan. Allah akan permudah ikhtiar kita, usaha kita, rizki kita, nasib kita, keilmuan kita. Itu bisa kita rubah dengan cara kita sendiri. Yang penting apa? Kita harus ada ikhtiar, kemudian berdoa kepada Allah. Yang ketiga apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu mempunyai tekad yang baik, mempunyai niat yang baik, fatawakkal 'ala Allah. Sebelum kita tawakal kepada Allah, usaha dulu. Terus juga berdoa kepada Allah. Kemudian apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Af'allah Mukhtar ini kita bisa meminta kepada Allah, kita bisa merubah dan sebagainya. Dengan catatan apa? Usaha, doa, dan juga apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau diam baik, nunggu ada keajaiban, gak mungkin. Nunggu ada keajaiban, gak mungkin. Kita usaha. Nunggu ada keajaiban, gak mungkin. Rata-rata gak ada yang terwujud. Tapi ada juga yang terwujud apa? Itu mah kebetulan. Nah itu. Sebelum kita melakukan ikhtiar, tanamkan dalam hati kita apa? Rasa yakin dan juga berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu kaul, al-ijabatu biqadri iman. Apa itu? Terkabulnya hajat kita, terkabulnya keinginan kita, mudahnya keinginan kita apa? Biqadri iman. Tergantung apa? Dengan keyakinan. Ente yakin sama Allah, Allah ijabah doanya. Kalau ente kagak yakin, antum sekalian kagak yakin, Allah gak bakal ngijabah doa tersebut. Antum semua, ente ini melakukan apapun, kemudian doa kepada Allah, tapi kagak yakin sama Allah, Allah gak bakal ngijabah doa antum. Gak bakal. Tetapi kita dengan prinsip iman kepada Allah tersebut apa? Tanamkan keyakinan kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan apa? Memberikan solusi dan juga mengijabah doa-doa kita. Nah, itulah seputar iman kepada Allah. Baru satu cabang iman kok. Baru satu cabang iman. Dan juga semua itu semua itu apa? Dirangkap
dalam satu kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kita keutamaan membaca la ilaha illallah apa? Litaqwiyati tauhid wal iman. Untuk apa? Memperkuat tauhid kita dan juga memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali dalam satu hari tanpa kalimat apa? La ilaha illallah. Kok kan ada solat? Itu mah kewajiban. Itu mah kewajiban. Tapi di luar solat baca la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Baca sering-sering. Di jalanan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kan ada dalam salat, itu mah beda lagi kewajiban. Tapi dalam salat kita lazimkan baca la ilaha illallah. Bahkan di dalam setiap ba'da zuhur itu orang salafus saleh itu membaca kalimat la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itu setiap ba'da zuhur. Kemudian setelah ba'da subuh dan maghrib, setelah istighfar apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kalau kita terus-menerus suka melazimkan kalimat tauhid tersebut, insyaallah ketika di akhir hayat kita bisa mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalimat di akhir hayat kita mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Di akhir hayat ketika nyawa kita udah di sini, la ilaha illallah dakhala jannah. Maka apa? Akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perkuat kalimat la ilaha illallah. Nah, jangan sekali-kali sehari tanpa kalimat la ilaha illallah, khalas. Bawa-bawa iman kita lagi kurang. Perkuat iman kita juga dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Bahkan boleh ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Nah, itu baru cabang iman yang pertama loh, dan juga yang paling apa? Afdal. Belum juga malaikatnya, kitab-kitab Allahnya, dan juga para nabi dan juga hari akhir. Itu satu bait itu 5 cabang iman. 5 cabang iman plus 5 rukun iman. Nah, itu. Maka kesimpulan kali ini kita tanamkan apa dalam hati kita apa? Selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara mujmalnya maupun secara tafsilnya. Di dalam tafsilnya sifat-sifat Allah, akui Allah itu maha sempurna. Kemudian af'al Allah juga kita harus percaya. Nah, seperti itu ya. Semoga Rohah Ramadan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga keimanan kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.